Oke, salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan sharing tentang hukum jaminan. Lebih fokus pada perbedaan antara fidusia dan gadai. Nama saya Sun Gobay, Stambuk H1 A116843. Kelas A, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haloleo Kendari pada tahun 2021. A. Fidusia atau fiduciare. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiduciare yang berarti kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, fiduciare agendum overdraft atau will, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kita jumpai pengertian fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak miliknya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan oleh pemilik benda itu. Maksud dari pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek tetap berada dalam penguasaan pemiliknya atau si debitur sebagai penguasa atas benda tersebut. Yang lebih khususnya, benda tidak bergerak ataupun juga benda bergerak. Istilah jaminan fidusia dikenal juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun juga tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khusus tanah bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai angunan atau jaminan bagi penggunaan atas utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Nah, kita lihat di sini yang B tentang gadai atau kontrak. Istilah gadai merupakan salah satu hak keberadaan yang memberikan jaminan yang diatur dalam pasal 1150 KH Perdata Buku 2. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang perpiutan atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh seorang kreditur berpiutan atau seorang lain atas namanya dan memberikan kepuasan kepada si debitur atau si berutang untuk mengambil barang atau benda secara mendahului dari orang. Istilah kontrak adalah suatu hak kebendaan atau suatu barang bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan untuk menyerahkan bisik atas benda bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang atau suatu benda bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari pendapat penjualan benda itu lebih dahulu daripada penagih-penagih lain. Nah, di sini kita lihat antara fidusia dan gadai mempunyai persamaan dan perbedaan. Nah, persamaan adalah fidusia dan gadai mempunyai sama-sama merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Namun sesungguhnya fidusia dan gadai juga mempunyai perbedaan antara lain. Oke, next. Ditinjau dari segi pengertian. Nah, di sini kita lihat dari segi pengertian. Pertama, jaminan fidusia adalah hak atas kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda bergerak atau juga tidak bergerak
yang tidak bergerak, lebih khususnya tanah, bangunan, kapal, dan pesawat yang berukuran 20 meter atau 20 cm tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Sebagai angunan atau sebagai jaminan bagi pelunasan sejumlah uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jadi ketika pemberi fidusia atau debitur memberikan sebuah jaminan kepada si kreditur, disertakan sebuah angunan atau jaminan benda bergerak untuk dapat melunasi sebuah hutang. Nah, bagaimana di sini jika prestasi atau sebuah hutang itu tidak dilunasi atau tidak lakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara si kreditur dengan debitur. Jika terjadi suatu perikatan di antara si kreditur dengan si debitur, kalau kreditur tidak melaksanakan sesuatu yang mereka dijanjikan atau sesuatu yang mereka disepakati, lalu tidak melaksanakan, nah disitulah terjadi uang prestasi. Maka karena adanya terjadi uang prestasi atas kesepakatan mereka untuk menjalankan sebuah prestasi oleh si kreditur dan tidak melaksanakan prestasi tersebut, maka sebuah benda bergerak yang menjadi jaminan otomatis ditahan oleh si debitur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan apa yang mereka sepakat ketika mereka sepakat untuk berbuat sesuatu itu. Dan disitulah menjadi sebuah perikatan atau sebuah perikatan hukum di antara si kreditur dan si debitur. Maka disitulah disebut sebagai perjanjian tambahan atau aksesorir. Nah, yang berikut, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada oleh debitur atau si berutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut yang didahulukan, yang dituankan atau diutamakan daripada kreditur-kreditur lainnya. Dari segi sumber hukum, ada dua aspek. Kada diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata, lebih khususnya buku kedua tentang barang atau benda. Karena dalam KUH Perdata itu yang tertulis adalah buku kedua itu barang. Jaminan fidusia diatur dalam 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kedua Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Ditinjau dari segi unsur-unsurnya, gadai gadai diberikan haknya atas benda bergerak. Biaya jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasa pemberi gadai atau debitur. Adanya jaminan gadai harus
keluarkan dan adanya jaminan penyerahan benda gadai secara fisik atau leverage. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh kreditor pelunasan terlebih dahulu atas piutang atau kreditor, disebut juga droit preference. Dan gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului. Fidusia atau disebut juga fidusia. Nah, fidusia ada beberapa 4 bagian, 4 bagian. Yang pertama, fidusia memberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atas tanggungan atau hipotek. Fidusia merupakan jaminan secara kepemilikan, yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur, tetapi tetap masih berada di bawah kekuasaan debitur atau constitutum possessorium. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hak eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Yang fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri. Di sini semua sudah jelas. Yang berikut, objek dan subjek jaminan fidusia. Pada umumnya, benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak terdiri atas kendaraan terbatas. Kendaraan terbatas seperti apa? Seperti motor, mobil, dan kapal yang ukurannya 20 meter, pesawat 20 meter. Mengapa dalam fidusia ini digabungkan benda bergerak dan tidak bergerak? Tetapi karena dibatasi dengan ukurannya dan bisa dipindah tangankan atau bisa dipindahkan, tetapi lebih khususnya benda tidak bergerak bukan menjadi hak tanggungan, hanya sebagai sebuah jaminan untuk mempertanggungjawabkan suatu prestasi. Kan sudah jelas bahwa fidusia atau fidusiare ialah hanya kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan suatu kewajiban atau suatu prestasi yang harus dijalankan. Maka disitulah supaya harus ditanggungjawab, melahirlah suatu atau suatu jaminan tambahan yang disebut juga jaminan tambahan. Itu apa? Jaminan benda bergerak ataupun juga tidak bergerak, hanya sebagai jaminan. Benda bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan itu seperti yang tadi, mobil, tanah, pesawat, atau kapal. Nah, itulah yang tidak bisa menjadi sebuah objek jaminan fidusia, karena yang menjadi alasan adalah benda tak bergerak. Dan di sini kita berbicara mengenai benda bergerak. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa ada benda tidak bergerak sedangkan benda tidak bergerak diatur dalam gadai, diatur dalam hipotek, bukan gadai lagi. Kalau gadai hanya mengatur tentang benda-benda yang bergerak, tapi fidusia diatur juga benda tidak bergerak dan benda bergerak, atau benda yang bisa berpindah tangankan kepada orang lain dan benda yang tidak bisa dipindahkan kepada tangan orang lain, hanya sebagai sebuah jaminan untuk melunasi atau mempertanggungjawabkan sebuah prestasi atau sebuah perjanjian sesuai dengan apa yang mereka disepakati. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, diberikan perumusan tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut. Benda adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang daftar maupun tidak terdaftar, atau bergerak maupun tidak bergerak. Yang di sini yang daftar ataupun tidak bergerak seperti kapal, tanah, pesawat, itu yang mempunyai aturan tersendiri, mempunyai aturan khusus atau lex spesialis yang memang kadang atur jika yang memang terdaftar dalam
lex generalis, seperti lex generalis KUH Perdata telah diatur dalam KUH Perdata, sedangkan KUH Adangan atau KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan tidak terdaftar atau tidak teratur, berarti bahwa dalam lex generalis atau KUH Perdata tetap berlaku. Sebaliknya juga demikian. Misalnya tidak teratur dalam lex generalis atau spesialis, tidak teratur, berarti tetap berlaku dalam lex spesialis, aturan khusus. Dari pengertian tersebut berarti pemberikan fidusia tidak harus debiturnya sendiri. Pihak lain dalam hal ini bertindak sebagai jaminan. Pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia. Bagi kita yang terpenting bahwa pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberi fidusia tersebut dilakukan. Jelas? Baik, di sini yang menjadi kesimpulan, kita lihat kesimpulan yang pertama, hak gadai yaitu adalah hak atau kekuasaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas barang atau benda bergerak, baik itu benda tidak berwujud ataupun juga benda yang berwujud. Contoh, motor, mobil, HP, laptop, dan alat-alat lain yang bisa berpindah tangankan kepada orang lain, atau benda bergerak yang bisa dialihkan kepada orang lain yang oleh debitur, yang bisa pindah tangankan kepada orang lain atau berpiutang atau kreditur lainnya. Sedangkan hak fidusia yaitu adalah hak jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas benda bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang berwujud ataupun juga tidak berwujud. Misalnya, contoh benda tidak bergerak, tanah termasuk pesawat udara dan kapal laut yang mempunyai ukuran 20 cm yang menjadi alasan adalah tidak dapat dibebani hak tanggungan atau tidak menjadi hak tanggungan atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang sudah jelas dalam undang-undang itu. Yang benda tidak bergerak yang tetap berada di dalam penguasaan oleh pemberi fidusia atau debitur tidak bisa mengalihkan kepada kreditur. Kreditur hanya bisa memindatangankan suatu benda bergerak. Benda bergerak. Oleh karena itu, sebagai anggunan atau jaminan bagi pelunasan sejumlah uang tertentu yang memberikan kedudukan dan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Nah, secara singkat, hak gadai yaitu adalah hak atau kekuasaan yang diberikan oleh debitur atas barang atau benda-benda tersebut berada di tangan kreditur. Jadi hak gadai langsung beralihkan kepada kreditur sebuah benda bergerak yang mendahului sejumlah uang. Sedangkan hak fidusia yaitu hak fidusia mengalihkan hak berdasarkan kepercayaan, namun benda tersebut tetap berada di tangan debitur atau si pemiliknya benda itu. Jadi hak fidusia itu adalah sebuah jaminan tambahan. Bukan berarti
jaminan tambahan, jaminan sebuah benda yang menjadi objek jaminan itu hanya sementara, agar supaya si kreditur bisa bertanggung jawabkan atau bisa melunasi terhadap suatu prestasi sebagaimana mereka diperjanjikan melalui akta. Jadi harus yang mempunyai akta otentik. Yang akta otentik, tahu akta di bawah tangan, yang biasanya dicetak atau dibuat oleh pejabat hukum seperti notaris, sesuai dengan prosedur yang ada, mekanisme yang ada. Jika kepercayaan itu tidak bertanggung jawab atau mengakibatkan suatu prestasi, berarti bahwa sebuah objek, sebuah benda bergerak, atau sebuah benda yang menjadi objek secara otomatis sudah dimiliki oleh si debitur karena sudah lewat waktunya atau terlambat, sesuai dengan apa yang mereka ditentukan dalam sebuah akta. Nah, di sini melihat kalau hipotek hanya sebagai sebuah jaminan, tetapi benda-benda yang tidak bergerak seperti pesawat, tanah, bangunan, dan lain-lain sebagainya, ya tidak bisa langsung dipindah tangankan kepada atau menyalihkan kepada orang lain. Harus proses melalui sebuah jaminan yang bersifat benda tak bergerak, yang ukurannya lebih dari 20 meter. Jadi perjanjian atau jaminan fidusia adalah jaminan tambahan atas dasar fidusia ataupun juga gadai, sebuah jaminan tambahan agar suatu prestasi dapat bertanggung jawab oleh kreditur tersebut sebagai berpiutang. Baik, terima kasih. Mungkin materi saya, apa yang saya paham dan apa yang saya mengerti, saya bisa share dengan sahabat-sahabat atau teman-teman, para mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum yang ingin mengetahui sebagai suatu referensi dalam pengetahuan umum tentang hukum jaminan, yang lebih khususnya jaminan fidusia dan gadai. Sekian dan terima kasih. Mungkin yang menjadi terakhir, jika ada salah kata atau jika ada salah kekurangan dalam pembahasan maupun materi yang telah saya dipaparkan, mohon dimaafkan. Sebagai manusia yang mempunyai tercela, yang mempunyai segalanya ialah hanya Tuhan sendiri. Salam, berjumpa di lain waktu jika ada kesempatan. Yang terakhir, dasar hukum. Dasar hukum atau dasar referensinya yang ada ini. Agres Hogis Red 1929 tentang tertanggal 27 Januari 1929 tentang Biowerich. Agres Negeri Belanda, dua Agres Kongres Presov 18 Agustus tentang BPM. Skrinet Agret Indonesia, Undang-Undang nomor 42 tentang tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia. 6. KUH Perdata, buku yang kedua tentang barang. Karena dalam KUH Perdata tidak ada yang namanya benda, yang judulnya buku kedua, hanya barang. Dan termuat dalam, mungkin muat dalam benda itu mungkin gabung dalam bab atau pasal-pasal ayat seperti itu. Sekian.
dan terima kasih. Salam.